Terima kasih Anda masih bersama kami. Peristiwa ini saudara bisa menjadi peringatan agar kita lebih waspada saat pergantian musim kemarau ke musim hujan. Di Jember, cuaca ekstrim saat masa pergantian musim menyebabkan angin kencang dan hujan es hingga menumbangkan puluhan pohon dan merusak sejumlah bangunan. Fenomena hujan es terekam kamera warga salah satu kompleks perumahan di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Butiran es seukuran dadu menghujani rumah-rumah warga, sehingga menimbulkan suara gaduh. Dalam waktu nyaris bersamaan, hujan deras dan angin kencang juga melanda Kecamatan Kaliwates dan Ajung. Angin kencang ini menumbangkan puluhan pohon di pinggir jalan, serta merusak sejumlah bangunan. Hujan deras juga menyebabkan Jalan Raya Oto Iskandar Dinata di Kelurahan Mangli digenangi banjir hingga 40 cm. Meski tak berlangsung lama, fenomena cuaca ekstrim itu membuat warga panik. Tiba-tiba itu angin, nah pohon yang itu beringin itu mas, ngangkat, sampai ngangkat terus ngerobohin itu mas. Hujannya deras ya mas ya? Terus mas. Kalau anginnya gimana mas? Anginnya udah kayak puting beliung itu dah mas. Udah ngangkat-ngangkat semua. Belum hujan es itu terjadi apa aja? Tadi mendung rata Pak. Di situ ada angin, terus hujan tiba-tiba terus. Itu kayak hujan es gitu tadi. Seberapa lama hujan? Sekitar 5 menitan itu. Sempat panik gitu Pak awalnya, ada es. Ya itu kan rame Pak, kayak di atas genteng gitu. Pasca kejadian, puluhan warga bergotong royong menyingkirkan material pohon yang tumbang di sekitar rumah mereka. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang pria warga Jawa Tengah ditemukan tewas di kawasan Taman Hutan Raya Kecamatan Pacet, Mojokerto. Korban tewas dengan kondisi mulut dan hidung dikerubuti lebah hutan. Diduga korban meninggal akibat disengat kawanan lebah hutan saat buang air kecil. Nugraha Abdillah, 30 tahun, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu pagi. Petugas yang mendapat laporan dari warga langsung menuju lokasi. Jasad korban berada di bibir jurang dengan mulut dan hidung dikerubuti lebah hutan, sehingga menyulitkan saat evakuasi. Karena membahayakan, petugas terpaksa membakar sarang lebah yang tak jauh dari jasad korban. Petugas juga menyemprotkan cairan pestisida untuk mengusir lebah yang mengerubuti tubuh korban. Tak ditemukan luka senjata tajam atau bekas penganiayaan di tubuh korban. Diduga Nugraha tewas akibat disengat kawanan lebah hutan saat akan buang air kecil. Sebelum ditemukan tak bernyawa, menurut warga sekitar, korban diketahui kerap mondar-mandir di jalan raya kawasan Pacet. Polisi masih menyelidiki tujuan korban ke Pacet dan keberadaannya di jalan raya. Kita belum tahu pasti kebenarannya. Yang jelas dari beberapa saksi, warga sekitar itu sebelumnya mengetahui bahwa korban sering berjalan mondar-mandir di sini dengan memakai tas dan jalan kaki gitu. Dan tadi sempat banyak tawon, kenapa? Kita belum tahu tawon itu juga seperti apa, tapi kalau kita lihat bersama siapa tadi kan juga di atas mulut sama hidung itu aja. Bekas sengatan? Sengatan juga nggak ada, cuma mengerubung di mulutnya sama hidungnya. Ada luka dan luka tersengat atau luka lainnya? Sementara visum awal di luar belum ada ditemukan luka-luka. Hari ini kita bawa ke rumah sakit Sumber Gelaga. Untuk mengetahui pasti penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSUD Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang pria tua di Jember tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di rumahnya. Pelaku diduga anak kandung korban yang kemudian diringkus oleh polisi. Warga Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Sabtu malam digegerkan dengan peristiwa pembunuhan korban Sutali berusia 65 tahun
warga setempat ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya dengan beberapa luka akibat sabetan senjata tajam. Pria anak kandung korban yang diduga sebagai pelaku diringkus polisi beberapa saat usai kejadian. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui dari istri korban yang berteriak keluar rumah hingga mengagetkan warga sekitar. Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Iya. Itu luka-lukanya di mana? Sebelah sini Mas, sama tangan. Tadi yang laporkan pertama siapa? Istrinya. Luka-luka di sebelah mana, Pak? Paha sama tangan Mas. Pelakunya gimana? Sudah di polsek. Anaknya sendiri ya? Anaknya sendiri. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan para saksi terkait motif pembunuhan. Polisi masih mendalami kasus ini. Bercak darah di beberapa tempat, terus korban juga ada darah yang ditemukan. Tapi untuk sejauh ini masih dalam proses karena pemeriksaan juga saksi masih kita lakukan. Korban selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Subandi Jember untuk kepentingan autopsi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Polres Lumajang kembali menangkap 2 orang tersangka dalam kasus ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dari tangan tersangka, saudara, polisi berhasil menyita lebih dari 4.000 batang ganja basah dan 56 ganja kering. Dua tersangka baru kepemilikan ladang ganja di lereng Semeru berinisial SW 44 tahun dan JT 37 tahun. Keduanya digelandang polisi bersama para tersangka lain. Dua tersangka ini merupakan warga desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang yang berprofesi sebagai petani. Penangkapan kedua tersangka berawal dari temuan 5 petak ladang ganja dengan barang bukti lebih dari 4.000 batang tanaman ganja siap panen dan 56 batang ganja kering di area kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Tersangka mengaku baru pertama kali memanen ganja dan menjualnya kepada seorang pembeli berinisial ED yang kini diburu polisi. Jadi mereka ini diberikan tanggung jawab untuk menanam. Ya, dengan saudara Edi ini katanya juga dengan yang sudah kita amankan, saudara N ini yang mengajak mereka untuk menanamkan biji ataupun benih juga dari saudara N, kemudian hasil ditampung oleh saudara E yang saat ini dalam DPO kami. Mereka sudah menanam dan sudah pernah melaksanakan panen sekali, sehingga kemarin alhamdulillah dari hasil pendalaman kita sehingga bisa kita telusuri dan kita temukan kembali ladang ganja yang ada di wilayah Lumajang, khususnya di daerah Senduro. Polres Lumajang menemukan 5 petak ladang ganja di lereng tebing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mengamankan ribuan tanaman ganja siap panen. Polisi juga masih memburu pemasok bibit ganja kepada para petani. Hingga saat ini jumlah tersangka dalam kasus ladang ganja di kawasan lereng Gunung Semeru sebanyak 6 orang dengan barang bukti mencapai lebih dari 41.000 batang ganja. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Ya, saudara, selain aneka kuliner, Nusantara terkenal dengan berbagai macam kopi khas daerah. Nah, salah satunya adalah kopi yang dikembangkan petani di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun. Berbagai jenis kopi mulai dari Robusta, Arabica, dan Excelsa siap diolah menjadi seduhan mantap dengan aroma khas. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Di sebuah rumah produksi di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Suwito bersama sejumlah rekannya memproduksi beragam jenis kopi. Biji kopi yang diolah di tempat ini merupakan biji kopi yang dihasilkan dari kebun kopi lereng Pegunungan Wilis. Beragam jenis kopi tersebut diantaranya jenis Robusta, Fine Robusta, Arabica, Liberica, dan kopi unik Excelsa. Selain mengolah kopi dalam bentuk green bean atau mentah, rumah produksi ini juga mengolah biji kopi menjadi kopi sangrai dan kopi bubuk dalam kemasan. Sejumlah jenis kopi dari lereng Wilis ini memiliki cita rasa dan aroma khas.
mulai dari panen, penjemuran, pengupasan dengan huler, hingga roasting dan grinding dikerjakan sekitar 3 orang. Diolah menggunakan sistem natural dan eksperimental. Kopi lereng Wilis itu mengeluarkan aroma buah dengan rasa asam hingga sedikit pahit tergantung jenis kopinya. Terus setelah nyobain gimana Mbak rasanya? Kalau kopi di sini tuh rasanya beda sama kopi lain. Jadi ada rasa khasnya, masih otentik gitu. Kalau rasanya sendiri ada rasa manis sama fruitynya itu kerasa. Kalau dari segi harga atau mungkin jangkauannya sendiri gimana Mbak? Harganya juga masih terjangkau sih Mbak kalau dari kopi-kopi lain. Jadi buat anak muda pun masih cocok ya? Cocok. Suka main ke tempat-tempat kopi kan Mbak, suka main ke tempat-tempat kopi, salah satunya ya ke Java Wilis ini. Tahu dari mana Mas ada produksi? Kebetulan dari medsos sih Mbak, dari media sosial tahunya. Kalau dibanding sama kopi lain, rasanya kopi di sini gimana Mas? Kalau dibanding kopi lain, Java Wilis itu menurut saya rasanya lebih ke floral atau bunga yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Kalau arabikanya dia kebanyakan di sini ini adalah varietasnya tipika, yang merupakan varietas tua. Kopi yang di dunia itu ada yang namanya tipika itu tua varietasnya. Yang jelas rasanya balance antara acid, terus manis, sama bitternya itu balance dan tebal rasanya. Beragam jenis kopi dari lereng Wilis ini kini mulai diminati pecinta kopi dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta hingga Surabaya. Harganya antara Rp30.000 hingga Rp350.000 tergantung jenis kopi dan berat kemasannya. Bagaimana Anda tertarik? Dari Kabupaten Madiun, Dirgo Siono melaporkan. Saudara, kemunculan buaya di sungai kawasan Gunung Anyar, Kota Surabaya kembali meresahkan warga. Kali ini buaya anakan diketahui berjemur di tepi sungai depan kampus Politeknik Pelayaran. Warga resah sebab lokasi kemunculan buaya dekat dengan permukiman. Ngarep kampus Politeknik Surabaya ternyata oke buayane. Setelah ramai kemunculan buaya di sungai dekat kampus UINSA Surabaya, kini buaya muncul di sungai di depan dekat kampus Politeknik Pelayaran Surabaya. Lokasi kemunculan dua buaya itu di sungai yang sama namun berjarak sekitar 1 km. Buaya yang sering diketahui berjemur saat siang atau sore hari di sungai depan kampus Politeknik Pelayaran Surabaya ini berukuran lebih kecil dibandingkan buaya yang sering muncul di sungai depan kampus UINSA Surabaya. Banyaknya buaya yang bermunculan di sungai di kawasan Gunung Anyar, Surabaya ini membuat warga resah sebab sungai itu dekat dengan permukiman. Kira-kira jam 4-an kurang gitu. 4 sore atau 4 sore? 4 sore ya? Iya. Besar atau gimana Mas? Kecil tapi panjang Pak. Kecil tapi panjang. Iya. Apa memang sering menampakkan ini Mas, buayanya Mas? Kalau sebelum-sebelumnya saya sering sebelumnya di sana, tapi barusan tahu di sini tuh, kemarin itu. Ada berapa buayanya? Ada 1 Pak. Gimana Mas, melihat buaya itu resah atau gimana? Ya, kurang resah kalau sini anu Pak. Takut ya, tapi ya gimana lagi. Saat ini warga takut jika beraktivitas di sekitar sungai. Warga meminta pihak terkait agar bisa segera mengevakuasi buaya ke tempat yang jauh dari permukiman. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.